dari saya jalan, terus saya ngadu ke ibu saya, dan ibu saya nangis, dan ibu saya tahu sendiri, dan terus di situ saya siram dengan air panas. Ya. Ngapain, Mas? Kamu masa sih pakai nanya kamu? Tapi nanti istrinya gimana dong? Istri bapak lagi pergi jauh, pulangnya malam mungkin pagi. Tapi kalau beneran dia datang gimana dong? Udah, kamu gak usah takut, gak bakal datang buru-buru mereka. Mereka perginya lama kok. Beneran sih? Iya, kamu mau kan? Ya akhirnya sampai juga ya. Pokoknya mah, aku tuh mau nganter mama lagi, aku malu. Kalau sekali-kali nganter mama kenapa sih? Mah, mama kenal si Lali itu nggak? Itu bukan punya mama, Nak. Ini siapa ya? Wah, pasti papa buat cewek lagi nih, mah. Tuh kan, mah, bener, mah. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan nih, Pak? Enggak, Bu. Mah, enggak siapa, Pak. Ini, papa cuma ngobrol sama dia. Ngomong. Papa cuma ngobrol aja sama dia. Papa Harusnya tuh papa berpikir, Pak. Papa, tega ya Papa ya nanti mama, Pak. Harusnya kamu tahu, bagaimana perasaan perempuan kalian. Kamu tidak, Pak. Papa ini siapa, Pak? Siapa? Tega banget, Pak. Selama ini mama kurang apa sama Pak? Tega ya Pak ya? Allah. Kamu. Siapa yang disiram? Ayah saya. Oke. Setelah itu? Setelah itu saya pergi ke dukun dan buat ayah saya itu menjadi linglung seperti orang gila. Sekarang kondisinya masih seperti itu? Masih. Seperti orang gila? Iya. Waktu sebelum kedukunan kamu siram air panas, bagian mana yang disiram? Mata. Wajahnya? Iya. Dan termasuk ke bagian matanya? Iya. Oke. Saya puas. Anda pukul? Saya pukul. Dan saya bisikan, seorang laki-laki nggak berhak menyakiti seorang wanita. Maksudnya ibu kamu? Iya. Itu mukul pakai apa ya? Tangan? Benda Pakai tangan. lain? Dengan tangan saya sendiri. Pakai tangan sendiri? Karena biar saya puas. Oke. Terus apa yang membuat Anda datang ke sini? Saya mau menghilangkan semua itu. Kenapa? Merasa terancam kah? Iya. Apa yang dirasa? Setiap malam selalu ada sosok-sosok gaib yang menghampiri saya. Sosok seperti apa ya? Kayak Gondorwo. Sosok genderuwo. Iya. Itu terjadi kapan? Setelah kedukun? Iya. Setelah semua berjalan 1 tahun. Setelah 1 tahun. Iya. Jadi setelah Anda kedukun kirim guna-guna ke ayah jadi linglung sampai sekarang. Iya. Dan setahun belakangan ada sosok genderuwo yang sering datang. Sering. Oke, perempuan itu gimana? Perempuan yang menjadi selingkuhannya? Saya kalau itu kurang tahu. Jadi ayah saya tuh ditinggalkan sama perempuan tuh. Ditinggalkan perempuan itu. Iya. Waktu itu Anda nggak sakiti dia? Kagak. Oke, baik. Dan setelah dari dukun juga, ketika saya ngeliat sosok laki-laki, bawaannya emosi. Bang. Setiap ngeliat laki-laki? Iya. Oke. Baik. Kami ingin membuktikan cerita Anda betul atau tidak. Ya, jujur atau enggak. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Permana. Tanggal lahir 4 Desember 1993. Sosok yang mudah sekali dipengaruhi dari nekat. Entah kenapa saya melihat sosok Permana penuh dengan hati yang kosong dan juga pikiran yang tidak menentu. Saya melihat sebuah peristiwa yang membuat ia tega menyakiti orang yang disayangnya. Semua perbuatannya didasari oleh tindakan nekatnya dan tidak terima orang yang disayangnya sakit hati. Sampai saat ini, saya melihat Permana masih dihantui rasa kecewa. Dan apalagi yang saya lihat di sini, Permana diikuti oleh sosok yang bertaring. Menyeramkan sekali, bertaring dan berlidah panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Permana dengan tanggal lahir 4 bulan 12 1993. Permana pernah memergoki ayahnya selingkuh dengan wanita lain. Makanya dia juga mengajak sang ibu untuk membuktikan datang ke tempatnya sang ayah dan ternyata benar ada perempuan lain di sana. Karena emosi langsung menyiram dengan air panas ke wajahnya, memukul dengan tangannya. Setelah itu juga ke dukun untuk mengguna-guna sang ayah dan sampai sekarang kondisinya seperti orang gila yang linglung. Belakangan sering dia hantui oleh sosok seperti Gondorwo. Makanya malam hari ini datang ke Penembus Mata Batin untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih tenang dan lepas dari sosok Gondorwo itu ya. Iya, Mas. Tapi dalam kemampuan bahasa untuk mengungkapkan apa yang terjadi, saya merasa masih kurang ya. Saya masih belum mudeng dengan belum mudeng dengan intinya dia itu mau melepas. Karena setelah dia datang ke dukun untuk guna-guna ayahnya sampai gila, dia sering dihantui sosok Gondorwo. Oh, oke. Siap. Jadi mau melepas sosok Gondorwo itu. Ingin melepas sosok Gondorwo tersebut. Tapi bukan melepas guna-gunanya kok. Iya, kok bukan melepas Kemungkinan guna-gunanya. ngikut, masih Iya. ikut kali di badan. Bukan ngelepas guna-gunanya, kok malah ngelepas ke? Jadi Anda mau melepas guna-gunanya atau hanya ingin menghilangkan sosok Gondorwo yang datang? Menghilangkan semuanya, Mas. Dan menghilangkan emosi ketika saya ngeliat seorang laki-laki. Bukan laki-laki emosional ya? Ya. Oke. Ayah kandung Anda sekarang kondisinya seperti orang gila gitu. Iya. Tapi setelah disiram air panas tuh nggak ada cacat. Ada. Di sebelah mata. Sampai pelipis. Kenapa bisa kayak gitu? Karena menyakiti ibu saya, Mas. Jadi Anda juga Iya. kecewa ya, emosi akhirnya sebagai Dan nggak laki-laki. sepantas saya itu seorang ayah mencontohkan kepada anaknya. Oke. Dan belakangan ini kamu dihantui nggak dengan perasaan bersalah atau perasaan serem? Ada rasa bersalah nggak? Ada, Mas. Dan rasa serem itu selalu ada. Seperti apa rasa seremnya? Dihantui dengan Gondorwo. Kamu tahu wujudnya seperti apa? Dia tinggi gede, Mas. Dan kulitnya hitam. Keriting. Keriting panjang. Oke, saya tanya Roy, menurut kamu sosok yang menghantui Permana ini mau apa sebenarnya? Sosok yang menghantui Permana ingin Permana celaka juga sih. Pada akhirnya pengen celaka dua-duanya. Kamu bagaikan danau yang tenang ya. Tapi menyimpan misteri. Kalau saya pancing emosi kamu keluar, apa jadinya? Dan sosok yang menyeramkan ini kiriman atau memang ada kaitannya dengan dia yang kedukun untuk guna-guna ayahnya? Dia yang kedukun dan guna-guna ayahnya, jadinya sehingga
dia pun terjerat dengan lingkaran setan. Jadi yang mencelakai ayahnya juga sosok ini sebenarnya yang disuruh oleh Permana. Iya. Tapi itu udah selesai, sosok ini malah ngikutin nempel Permana. Minta sesuatu terus kayaknya ya. Iya. Karena dijanjikan sesuatu mungkin. Iya. Oh. Kok kamu nggak bereaksi sih? Mbak Sarah ada lihat apa? Kalau setiap kamu gambar sesuatu, ada sesuatu juga yang sepertinya Konten aja, Mas. masuk ke Sarah ya. Yes. Dia datang lagi ya. Iya. Datang untuk menolong saya karena saya orang baik, jadi bertemu dengan orang baik. Karena kekuatan manusia itu kayak sapu lidi. Kalau satu batang doang biasanya nggak bisa. Patah, ya. Tapi kalau misalnya sapu lidi digabung semuanya akan jadi sapu lidi dan bisa bersihin kotoran. Bayangin kalau sapu lidi cuma satu ranting saja, Gampang dipatahin. gampang patah. Dia semacam ular. Kamu ngeliatnya seperti kayak ular gitu ya? Dia semacam ular. Dia ular. Mau apa sih sebenarnya dia, Roy? Apa? Dia mau apa sebenarnya? Dia ingin meneror kita sebenarnya. Jangan ganggu kehidupan dia. Sosok yang menyeramkan gitu ya, Roy? Mau apa kamu di sini? Sarah bisa komunikasi sama dia? No. Enggak. Saya akan menggambar terus biar dia kemasukan. Dengan cara ini dia kepancing untuk keluar. Saya akan gambar terus gambar. Dan sosoknya akan keluar setelah saya gambar. Kamu nggak suka juga kan wujud kamu digambar? Kamu pernah lihat gak, Bay? Saya ngelukis satu meja full. Ini baru pertama kalinya. Dan rambutnya sepanjang itu, Roy. Yes. Kemana-mana terurai gitu. Artinya, kamu adalah sosok yang berbahaya. Careful. Kau mau minta tumbal? Mau apa kamu dari sini? Kamu siapa ya? Apa? Ini siapa dia? Darah. Dia minta darah. Darah. Blood. Dia kerasukan sosok yang kamu gambar ya, Roy? Iya. Gambarnya Sosok semakin manusia banyak. berbulu itu udah masuk sekarang ke sini. Gila kan? Gila banget. Itulah dia. Saya mau mancing dia keluar sampai keluar banget. Dengan gambar, biasanya makhluk halus gak suka digambar wujudnya. Kali ini saya akan memancing dia keluar sampai habis. Lihat matanya merah. Dia kerasukan. Masih yang bikin matanya merah itu karena makhluk Iya. ini. Karena makhluknya jelek banget.
marah. Karena digambar. Energi saya agak habis dikit. Mau apa kamu di sini? Kau mau apa sebenarnya kesini? Tumbal. Minta tumbal. Tumbal apa ya? Minta apa? Minta apa? Kau mau apa sebenarnya? Dari yang punya badan ini, dari anak ini kamu minta apa sebenarnya? Apakah Mbak Sarah merasakan sesuatu? Ya, but gak terlalu berbahaya buat aku. Kita harus berada di situ kayaknya. Sebelah situ. Ya. Gimana cara mancingnya? Angkat aja badannya. Gusti. Yang luar biasa. Tunjukkan kehebatanmu. Sarah, kamu coba aja komunikasi dengan satu orang ini. Sarah di sini tampaknya. Oke. Mai. Benangnya copot. Aduh. Ini kayak dorong mobil mogok. Iya. Pingsan lagi nih. Mas Permana. Mas Permana. Sadar kok dia. Udah sadar dia? Mas Permana. Dia nggak bisa diajak komunikasi. Gimana kita tahu maunya ya, Roy? Bisa masuk ke tempat lain nggak, Roy? Sosoknya. Bisa masuk ke tempat lain sosoknya. Iya. Sarah bisa manggil. Iya, coba Sarah kamu handle this person. Siapa kau? Siapa kau? Siapa nama kamu? Siapa nggak sih? Siapa nama kamu? Jawab. Keluarlah asapnya.
Keluar terus, Roy. Keluar ya udah. Udah keluar, Sa. Udah, keluar. Wow. Oh, capek banget, I swear. Ini beneran udah keluar nih. Asapnya banyak banget. Lepas semua. Mas Permana fokus ya. Saya, energi saya udah kehabisan di sini. Sarah, kamu jagain saya di sini ya. Pakai lagi maskernya yang bener, Mas. Saya melihat sosok itu berpindah tempat. Hah? Kemana pindahnya, Roy? Aduh, saya sakit sekali loh.